Ternyata sosok ini itu ngerintih guys, nangis. Ada yang lihat sosok perempuan itu diri di jembatan, tapi ngebelakangin gitu, jadi yang cuma kelihatan tuh kayak punggungnya doang gitu, dan punggungnya itu bolong. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia maya dalam misteri. Guys, kali ini gue mau cerita lagi tentang pengalaman pribadi horor gue yang menurut gue tuh emang rada-rada horor. Mau tahu cerita selengkapnya? Yuk kita simak ceritanya. Jadi guys, ini kejadiannya tuh tahun 2014, dimana waktu itu gue ngontrak di deket TPU guys. Pas gue ngontrak di situ, emang sih gue denger nih ya, selentingan tetangga gue itu pada ngomongin, katanya ada yang lihat itu sosok perempuan yang lagi gendong bayinya itu kecil katanya, tapi pocongannya tuh berdarah-darah gitu. Terus udah kayak gitu guys ya, ada juga yang ngeliat sosok perempuan diri gitu di atas jembatan. Jadi TPU itu kita ngelewatin jembatan dulu guys, jembatannya sih kecil gitu. Nah di samping jembatan ini ada pohon gede tuh kayak pohon nangka gitu. Nah ada juga warga yang ngeliat sosok perempuan itu diri di jembatan, tapi ngebelakangin gitu, jadi yang cuman kelihatan tuh kayak punggungnya doang gitu, dan punggungnya itu bolong. Udah gitu katanya banyak bercak-bercak darahnya. Tapi so far ya, selama gue tinggal di situ, emang gue kan baru banget pindah. Jadi pas gue pulang dari rumah kakak gue itu, kalau nggak salah jam 2 apa jam 1 malam gitu, gue pulang sama suami gue. Nah pas gue pulang, gue emang ngeliat ada cewek nyengir di samping pohon nangka. Itu benar-benar dia nyengir guys, benar-benar yang nyengir, terus matanya tuh kayak begini, kayak girang banget ketemu temen gitu, rasa-rasanya kurang ajar ya dia kadang-kadang. Ternyata guys, suami gue juga ngeliat, dan dia juga di dalam hatinya nggak mau ngasih tahu gue. Katanya kalau ngasih tahu gue orangnya heboh, yang ada bisa jadi rame perkara gue teriak-teriak apa gue bagaimana, kata laki gue. Jadi kan laki gue mau masukin motor nih, pas masukin motor kan jadi belok begini kan, mau masukin ke gerbang. Gue turun, terus suami gue malahan bukannya masukin motor, malah kayak nyenanderin motor doang, motor distanderin doang sama dia. Terus dia ngeliat gue gini. Nah terus gue juga ngeliatin dia ya kan. Akhirnya gue sama suami gue buru-buru tuh lari ke dalam rumah. Ini pintunya kan kecil ya guys. Itu gue desek-desekan masuk. Ya dia kagak mau ngalah banget, dia jadi laki sama perempuannya, sama bininya ya, kayak orang kagak cinta gitu menurutnya. Takut ini dia egois banget gitu, pengennya masuk aja duluan, gue ditinggal gitu. Akhirnya gue kesel kan ya, pas masuk gue sama dia jatuh, karena emang itu sumpah ya guys, gue ngelihat mukanya itu ya. Jadi mukanya itu ya guys, yang gue lihat itu ya, dia tuh mukanya tuh putihnya tuh bukan kayak putih donat gula, bukan, putih kayak emang benar-benar manusia yang udah nggak ada darahnya sama sekali, putih pasif pucat gitu. Nah dia itu nggak punya lekukan hidung ini nih guys, nih dia nggak punya, jadi kayak hidungnya tuh yang kayak lurus aja gitu. Terus dia nggak punya ini juga nih, apa sih ini, kayak lekukan ini di sini dia nggak punya. Terus dia juga nggak punya lekukan ini, jadi langsung gitu. Nah nyengirnya itu nih sampai sini nih guys. Dan itu gue tahu, yang gue lihat matanya itu apa ya, kayak kalau mata manusia kan normal begini ya, kalau dia agak lebih besar matanya. Dan dia tuh nyengirnya tuh benar-benar yang nyengir jahat gitu, kayak nyengir jahat gitu. Dan itu sampai sekarang ya, kalau gue misalnya gue inget-inget lagi ya, itu asli sih guys, itu serem banget. Dan udah nih pada malam itu gue sama laki gue tuh ya mendep aja di kamar. Ternyata sosok ini itu ngerintih guys, nangis. Itu yang gue denger sama suami gue. Jadi kan kata orang-orang, kalau suaranya deket dia jauh, kalau suaranya jauh itu dia deket. Nah itu tuh suaranya tuh kayak jauh tapi samar-samar kayak mendekati gitu. Terus
Terus udah gitu diiringin juga nih sama ketawanya yang belakang. Begitu guys. Itu aduh, gue di posisi itu ya bener-bener gue kayak di dalam rumah tuh kayak memacu adrenalin banget gitu. Gue mau tidur gue nggak bisa, gue mau kabur gue juga bingung gue mau kabur kemana. Ya udah akhirnya gue diam aja tuh di rumah. Jarak TPU itu dari rumah gue itu cuman selisih 3 rumah doang. Jadi kayak rumah gue, ini rumah 1, ini rumah 2, ini rumah 3. Nah 3 rumah di deretan samping gue ini tuh kosong. Nah paling ujung itu tuh cuman kayak buat kontrakan, tapi kayak cuman buat bikin keramik aja tuh, sama bikin meja-meja kecil aja itu, kayak kuli-kuli kayak gitu. Tapi kalau udah sore, udah menjelang maghrib, dia nggak tinggal di situ, jadi dia cuman bekerja aja di situ. Jadi kebayang dong gue di kontrakan itu yang emang bener-bener gue sendiri yang nempatin, dan 3 rumah di samping gue itu bener-bener kosong, nggak ada orang, cuman ada aktivitas itu pagi, siang, sore, dan malamnya gue cuman harus berdua doang sama suami gue. Usut punya usut, sosok perempuan ini itu tuh ternyata orang kampung sebelah. Gue kan sempet ngomong juga nih sama tetangga gue kan, ngomong juga, bukan tetangga yang rumah kosong itu, gila kali gue ngomong sama setan juga, tetangga gue yang atas. Jadi rumah gue tuh kayak turunan, nah di sini tuh banyak perumahan. Nah gue tuh ngomong di situ, emang bener ya ada kuntilanak keliling? Bukan kuntilanak keliling mbak, tapi itu sundel bolong. Ayahnya pernah ketemu, lagi ketawa aja tuh di situ di jembatan. Ih mbak kok berani sih tinggal di rumah kontrakan itu, mana sebelah-sebelahnya pada kosong lagi. Si tetangga gue ini gue kulik lagi, emang dikuburnya di situ mbak? Apa ada makamnya di situ? Ih emang iya mbak, itu baru 3 hari yang lalu dikubur. Itu semalam baru 3 hari katanya. Gila nggak? Lu mikir nggak ya? Ternyata itu yang gue temuin itu, sundel bolong itu baru banget 3 hari dikubur di makam itu guys. Berbuat 3 hari, astagfirullahaladzim. Sumpah sih gue nggak tahu kalau emang itu ada yang baru meninggal gitu, karena emang nggak ada yang bilang. Yang mungkin juga kan bilang, secara gue di situ baru kan. Tetangga gue ngomong, iya baru 3 hari, itu katanya orang kampung sebelah. Itu loh mbak, perempuan malam gitu. Ya kan gue juga dibilang perempuan malam, ya gue tau lah gitulah kerjaannya gimana gitu. Terus gue bilang, iya jadi anak-anak begitu deh mbak, yang suka mangkal-mangkal keluar malam. Dia itu lagi hamil, jadi kayak perempuan malam yang kebablasan. Nah gue kagak tahu ya, dia kagak sanggup beli bagaimana gitu kan, sampai masa anak perempuan malam bisa kebobolan, kan nggak mungkin. Usia kandungannya juga katanya udah lumayan gede, jadi perutnya juga udah kelihatan. Tetangga itu ngomongin dia, ya pastilah ya sekarang jangan pun tetangga gitu kan ya, yang netizen yang budiman. Kalau jatuhnya keluarga tahu juga pasti kan keluarga kan ya ngomongin ya kan, ih kalau begini-gini pasti itu. Nah dia itu katanya depresi, sampai pada akhirnya dia nekat dengan benda tajam yang tertancap di perutnya, udah nggak ada. Jadi dia tuh udah kayak kehabisan darah. Dan akhirnya pada saat itu kan tetangganya nggak tahu nih dia ini sebenarnya orang tuanya di mana, terus udah gitu kampungnya di mana, ini nggak tahu karena dia emang tertutup itu. Dia cuma keluar ya orang-orang tidur, ya namanya perempuan malam. Kalau misalnya orang-orang siang bangun, dia siang-siang keluar, itu namanya orang perempuan siang mau belanja ke pasar apa ke Alpa gitu kali kan. Jadi emang tertutup itu dia gitu. Tapi akhirnya Pak RT daerah situ sama Pak RW sama warga ya udahlah gitu, coba membantu untuk memakamkan. Nah akhirnya dimakamin lah di deket TPU kontrakan gua. Dan pas banget kejadian itu yang gua ketemu sama dia, itu dia baru 3 hari dikubur guys.
lagi sedang anget-angetnya tuh berita meren, sama lagi sedang anget-angetnya juga tuh ya, dia keliling-keliling, terbang sana terbang sini, hahaha. Kejadian setelah 3 hari ini itu tuh bener-bener ya, kampung gua tuh ya itu kayak kampung mati tuh. Kalau udah maghrib anyep seanyep-anyepnya, sampai tetangga gue ya, lakinya tuh sampai minta si pagi terus biar bisa pulangnya sore, nggak mau kena sip siang atau middle itu dia nggak mau karena dia bakalan pulang malam gitu. Dia sampai request sama bosnya kayak gitu, saking nggak maunya ketemu si sosok ini. Teror itu tuh berhenti pas 40 hari. Setelah 40 hari alhamdulillahnya nggak ada cerita apa-apa lagi sih guys, mungkin dia udah tenang ya. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya, dan mungkin nanti gue akan ketemu lagi dengan kalian. Jangan lupa pantengin terus dan stay tune terus di YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa share. Atau kalian nih yang punya pengalaman mistis, pengalaman horor, bisa banget langsung aja DM di Instagram gue di Maya Marissa. Itu aja udah ya. Jangan lupa di follow juga akun Instagram gue. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.